Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kalian sudah bernyanyi bersama dengan Koko Johan? Ya, sudah ya. Nah, sekarang mari kita siapkan hati. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam istirahat kami, dan pagi ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas sembah dan pujian kami. Kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Ibu Lydia yang menyampaikan firman, dan juga untuk semua anak-anak yang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan cerita tentang Musa diberikan 10 perintah oleh Tuhan di Gunung Sinai. Ini adalah cerita pada minggu yang ketiga. Siapa yang tahu hukum Tuhan yang ketiga? Mari kita semua membaca dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah anak-anak, hukum yang ketiga adalah kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, ya. Ada orang ya kalau jatuh dia suka bilang, "Ya Allah." Kita bilang begitu tidak? Tidak ya. Atau anak-anak kalau ditanyakan sesuatu tapi kalian mau meyakinkan supaya orang yang bertanya itu yakin kalian tidak melakukannya. Misalnya begini, "Kamu ambil barang saya ya tadi?" "Enggak kok." "Yang benar, tadi ada di situ. Kok sekarang nggak ada sih?" "Sumpah deh, demi Tuhan, saya nggak ambil." Itu pun namanya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak boleh kita bilang demi Tuhan. Atau kalau kita kaget atau jatuh, "Ya Tuhan." Bilang begitu. Itu namanya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan Tuhan akan memandang kita bersalah karena menyebut namanya dengan sembarangan. Ada lagi, kalau kita suka nonton TV anak-anak atau suka nonton film, kadang-kadang orang suka bilang, "Oh Jesus." Begitu loh. Apakah menyebut nama "Oh Jesus" itu menyenangkan hati Tuhan? Itu menyebut nama Tuhan kita dengan sia-sia, dengan sembarangan. Kita menyebut nama Tuhan kita itu misalnya, "Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Terima kasih Tuhan Yesus." Itu berkenan kepada Tuhan. Itu bukan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi kita bersaksi kepada orang-orang lain bahwa pertolongan Tuhan kepada kita ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai hari ini anak-anak, kita tidak boleh lagi berkata demi Tuhan, demi Tuhan, tidak boleh. Atau kalian ikut-ikut latah sama teman-teman kamu bilang, "Ya Allah." Itu pun tidak boleh. Tuhan tidak berkenan. Nanti Tuhan memandang anak-anak bersalah, ya, berdosa. Atau ikut-ikutan orang yang berbahasa Inggris berkata, "Oh Jesus, oh my God." Itu pun tidak boleh anak-anak, ya. Jangan memakai kata-kata yang demikian untuk sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. "Oh my God, oh Jesus, demi Tuhan, ya Allah." Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah hukum Musa yang ketiga. Nah sekarang Ibu Lydia ingin bercerita tentang satu bagian di dalam Alkitab. Kalian nanti bisa membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalian baca di rumah ya. Nah sekarang kita menyaksikan cerita ini. Mari kita lihat anak-anak. Hukum yang ketiga diberikan kepada Musa dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam Kisah Ananias
dan Safira. Mari kita melihat kisah ini. Setelah Roh Kudus dicurahkan, banyak orang menjadi percaya. Mereka sehati dan sejiwa. Mereka saling mengasihi dan suka berbagi. Semua orang yang mempunyai rumah atau tanah menjual kepunyaannya itu dan membagi-bagikannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada seorang bernama Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya dan menyerahkan uangnya di depan kaki para rasul. Banyak orang percaya yang menyukai Yusuf. Mereka sangat mengagumi akan kemurahan hati Yusuf. Tetapi ada sepasang suami istri yang iri hati. Mereka adalah Ananias dan Safira. Katanya, "Aku juga bisa." "Ya, kita bisa," istrinya berkata demikian pula. Kemudian suatu hari mereka merencanakan untuk menjual tanah miliknya. Tetapi mereka berniat menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap mendapat pujian dari orang-orang bahwa mereka adalah orang yang murah hati. Lalu mereka melakukan rencana jahatnya, dan Ananias membawa sebagian uang tersebut dan diletakkan di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau menahan sebagian, tetapi mengatakan semuanya telah kau berikan?" Mendengar perkataan itu, lalu rebahlah Ananias. Ia mati seketika itu juga. Lalu orang-orang muda membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, datanglah Safira istrinya. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian Petrus bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Safira menjawab, "Ya, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu dan putuslah nyawanya. Kemudian orang-orang muda itu pun membawanya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang cerita tadi? Cerita ini berakhir tidak baik, ya. Cerita ini berakhir dengan suatu tragedi. Mereka menerima murka Tuhan. Bukankah tadi Ibu Lydia berkata bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ananias dan Safira ini menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Di hadapan Petrus, dia berpikir bahwa Petrus tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ingin memperoleh pujian, tetapi tidak menyerahkan semuanya dan berkata bohong kepada Roh Tuhan, sehingga mereka menerima hukumannya. Itulah anak-anak, kita tidak boleh sembarangan berkata demi Tuhan atau bersumpah demi nama Tuhan untuk meyakinkan bahwa saya melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita benar, maka kita akan berkata benar.
kita salah, marilah kita dengan berani mengakuinya. Kita tidak usah berkata sumpah demi Tuhan dan sebagainya. Pakailah nama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan Allah kita untuk memuji Dia. Di dalam puji-pujian, di dalam doa, kita menyebut nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sekarang Ibu Lydia ingin kita membaca dari ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 7 anak-anak, bagian yang A. Mari kita membacanya bersama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Satu kali lagi ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, anak-anak gampang sekali ya. Ingat selalu, mulai hari ini anak-anak, janganlah kita menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Karena Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi Tuhan akan senang ketika kita memuji Tuhan di dalam pujian, di dalam doa, menyebut, memanggil Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Ibu Lydia akan memberikan kalian tugas. Tugasnya apa ya? Oh, tugasnya gampang anak-anak. Kalian sukanya apa? Kalau dalam musim liburan ini. Oh, mungkin kalian suka berkebun, tanam sesuatu, tanam bunga, tanam sayur, di video singkat ya, dibikin video singkat. Atau kalian suka main susun-susunan balok, Lego atau sebagainya, bolehlah itu juga ya. Pokoknya kegiatan liburan kalian mungkin bantu mama ngepel, sapu-sapu ya, bantu cuci piring. Nah itu kalian boleh video singkat sekitar 10-15 detik. Kalian kirimkan, nanti kita lihat apa sih kegiatan libur kalian ini. Nanti Ibu Lydia akan rangkaikan jadi satu. Nanti minggu depan kita akan lihat kegiatan anak-anak. Bisa anak-anak? Bisa ya, pintar sekali. Bagi anak-anak yang suka mengisi TTS Alkitab, bacalah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Nanti kalian bisa mengisinya ya dan mengirimkannya kepada Ibu Lydia. Sebelum Ibu Lydia mengakhiri bagian ini, Ibu Lydia mau ucapkan terima kasih kepada Koko Johan yang sudah memimpin pujian, untuk Cici Yvonne yang sudah merangkaikan video anak-anak dengan Papa, juga kepada Cici Jenis yang sudah membantu di dalam bermain musik, juga untuk Pak Stefan yang sudah menguploadnya ke YouTube. Semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhanlah yang memberkati pelayanan kita semua. Shalom anak-anak, sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai kalian dimanapun kalian berada. Nah sekarang kita akan melanjutkan ibadah ini kembali kepada Koko Johan. Silakan Koko Johan.